seperti Ya, artinya santri berperan penting dalam revolusi mempertahankan kemerdekaan saat itu ya. Oh jelas, Ya. santri berperan penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teenagers, sore ini kita akan berbincang cukup panjang dalam program podcast bersama Tangerang Network, dan tema yang diangkat adalah terkait Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun 2022. Dan kita akan ulas tentang riwayat santri, tentang resolusi jihad, tentang para kiai, ulama, dan berbagai tokoh yang terlibat dalam revolusi berdarah di tahun 45, kemudian rangkaiannya sampai dengan detik hari ini. Dan alhamdulillah di studio kami sudah bersama Bapak Ustadz Reza Gahara. Betul. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa kabar Pak Ustadz ini? Alhamdulillah Kang, baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Di tengah kesibukannya, terima kasih banyak sudah bergabung Pak Ustadz. Iya. Bersama-sama kami di Tangerang Network. Dan Pak Ustadz, kita mungkin temanya kali ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hampir sekian persen kehidupan Pak Ustadz sendiri ya di dunia pondok pesantren, menjadi santri, bergiat dalam dakwah Islamiyah, mendidik dan mencerahkan umat dan macam-macam. Nah Pak Ustadz, kata pembuka saja dulu tentang kesan Pak Ustadz. Ini kan Hari Santri ini belum lama ya dideklarasikan oleh Bapak Presiden Jokowi ya, di sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Kesan Pak Ustadz bahwa resolusi jihad tanggal 22 Oktober dan kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri, bagaimana menurut Pak Ustadz ini? Menurut saya amat sangat apresiasi sekali ketika Bapak Presiden Joko Widodo telah menobatkan Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. 22 Oktober, betul. Karena memang sejarah Hari Santri itu ketika para pejuang revolusi, pejuang 45 itu mengikuti campur tangan para kiai-kiai, campur tangan santri pada zaman para muasis kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada Kiai Abbas Buntet, Kiai Abbas Buntet, dan Kiai Haji Muhammad Dahlan juga, dan lain sebagainya. Gunanya untuk membela negara kita dan menjaga keutuhan NKRI, rakyat Indonesia tentunya. Artinya santri berperan penting dalam revolusi mempertahankan kemerdekaan saat itu ya. Oh jelas, santri berperan penting karena tanpa para ulama, tanpa para pejuang zaman terdahulu kala seperti Jenderal Sudirman, M. Suprapto dan lain sebagainya, Bung Tomo juga ya, tidak akan ada dasar Pancasila. Karena memang dasarnya dari tokoh pejuang dan tokoh ulama-ulama terdahulu. Ya Pak Ustadz, kita tahu persis bahwa ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Tapi banyak rangkaian menarik Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga punya kesan nih. Saya pernah menyimak sebuah referensi dari Gus Bahaya bahwa sebetulnya revolusi fisik itu tidak akan terjadi pertempuran 10 November, tapi dimajukan. Berhubung Hadratus Syekh meminta bahwa dia tidak akan menyuruhkan jihad sebelum Kiai Abbas Buntet datang katanya ya. Betul. Artinya di sini sangat tergantung ya sama kekuatan luar biasa para kiai gitu Pak Ustadz ya. Luar biasa. Bahkan para ulama itu berjihad bukan saja dengan bambu runcing. Makanya Nabi Muhammad telah menyatakan bahwa ad-du'a silahul mu'minin. Bahwasanya doa itu yang paling kuat. Senjata yang paling kuat untuk menumpas para penjajah, untuk menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi bukan hanya mengandalkan peralatan atau teknologi tempur, tapi kekuatan doa ya. Betul sekali. Bisa jadi ada karomah juga Pak Ustadz ya. Betul sekali ya Kang. Karena zaman itu kan bisa mereka punya karomah, punya doa yang mustajab. Betul sekali. Dan paling penting teriakan jihadnya itu ya. Allahu Akbar itu yang digelorkan Bung Tomo itu pasti berpengaruh Pak Ustadz ya. Karena orang zaman dahulu itu lebih berpengaruh. Kenapa berpengaruhnya? Yaitu tadi, mereka itu penuh dengan keikhlasan, keyakinan. Penuh dengan keyakinan ketika
membaca Allahu Akbar, ketika membaca La ilaha illallah, bahkan tiap detik, tiap menit, tiap waktu di napas kita sebagai manusia ada napas yang berbunyi seperti ketukan denyut nadi kita. Ketukan seperti ini. Jadi semangat tauhidnya luar biasa. Ya, maka dari itu semangat tauhid talqin buat diri kita sendiri sebetulnya mengingatkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kalimat La ilaha illallah. Betul. Jadi teenagers ini ungkapan yang patut kita apresiasi bahwa ternyata spirit juang, keyakinan, tauhid ya, betul, dan keikhlasan itu juga senjata paling penting Pak Ustadz ya. Jelas senjata paling penting. Nah, teenager ada satu ulasan, sebuah buku yang ditulis oleh Ben Anderson menyebut bahwa Pak Ustadz kita berbagi cerita saja, tapi cerita ilmiah ya, bukan dongeng, bukan karangan. Betul. Menyebutkan bahwa kekuatan spiritual itu memang menjadi penentu. Jadi Inggris itu kan revolusi 10 November bukan hanya melawan Belanda, tapi pasukan sekutu terdiri dari Inggris, Belgia, Belanda, kemudian Amerika dan bahkan India. Nah, ada satu kisah menyebut komandan perangnya, Jenderal Malabi, itu jenderal yang luar biasa cerdas strateginya, tapi kalah. Jadi katanya menurut buku itu, Inggris itu dipermalukan itu di Surabaya oleh para santri ya, melawan santri tapi kalah gitu. Bisa begitu. Iya, di mana-mana mereka menang. Mereka bertempur di Afrika, di Amerika Latin, di Australia, mereka menang. Pasukan ini pasukan elit, pasukan Gurkha namanya. Tapi di Surabaya oleh semangat pekik Allahu Akbar mereka kalah gitu ya. Pak Ustadz ada kesan gak itu tentang itu? Kesan saya kembali lagi ke cerita tadi karena memang dari keyakinan spiritual. Ketika seseorang sudah yakin, tidak ada keraguan di dalam dirinya. Al yakinu la yuzalu bisyak. Betul. Apapun urusannya, apapun pekerjaannya, ketika kita yakin tidak akan ada keluhan di dalamnya. Pasti kita akan mudah untuk menerobos suatu tujuan apa yang harus kita inginkan. Masya Allah teenagers, kita akan banyak petikan hikmah. Kita berlanjut Pak Ustadz ya, ada karena masih tentang sejarah santri. Rangkaiannya yang berikut adalah Pak Ustadz, para sejarawan juga dengan jujur menulis tentang peristiwa 10 November ini. Ini kan bukan hanya melibatkan para santri, para ulama, para kiai, tapi juga kaum perempuan ya. Betul sekali. Kaum wanita di situ. Betul sekali. Pak Ustadz bisa nggak menceritakan bahwa dalam Islam sesungguhnya perjuangan fisik itu atau peran perempuan juga itu diperbolehkan, apa disarankan itu? Ada kisah atau riwayat nggak sebelumnya itu tentang itu? Ketika kita bicara tentang perempuan, kita ingat terlibat dalam perang ya, dalam urusan publik ya. Nah, kita ketika zaman penjajahan, zaman perjuangan, ada Raden Ajeng Kartini. Betul ya. Di sana adalah seorang wanita yang mana wanita itu tangguh, sehingga ada semboyan. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Jadi untuk para wanita bukan hanya bisa mengurus suami saja, bukan hanya urusan bukan dapur hanya ya, bisa mengurusin dapurnya saja, bukan hanya bisa ngurusin keluarga saja, tetapi bisa membantu suaminya, bisa membantu imamnya di rumah tangga untuk melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan. Dan Pak Ustadz, sebagai tambahan, Raden Ajeng Kartini ini sesungguhnya dia juga santriwati dari Kiai Soleh Darat. Betul sekali. Jadi dengan demikian ini berbagai bukti menunjukkan ya. Jadi teenagers, peristiwa revolusi fisik ataupun resolusi jihad, perang santri di 10 November itu menceritakan banyak hal. Bukan hanya peran santri, tapi juga peran santriwati di situ ada, kemudian spirit jihad. Kemudian saya ingin mengulas lagi nih Pak Ustadz nih, biar kita agak segar, biar teenager juga punya banyak wawasan. Pak Ustadz, banyak sumber yang menyebut tradisi santri yang berjuang untuk menegakkan Islam ini bukan hanya tahun 45, tapi berabad-abad sebelumnya. Disebut bahwa Pangeran Diponegoro juga sesungguhnya santri dia. Iya, betul. Bahkan Fadli John menyebut ada 3 ciri dari Pangeran Diponegoro itu. Dia yakin betul itu santri. Pertama adalah di mana-mana Pangeran Diponegoro selalu membawa kitab tipis Fathul Qorib. Itu kan ciri santri ya? Kan tidak mungkin orang yang bukan santri membawa kitab itu ya? Iya, betul. Kemudian kedua, dia selalu membawa tasbih. Kemudian yang ketiga, barang yang tidak pernah lepas dari dia itu adalah keris Nogosiluman. Nah, ini kita kembangkan nih Pak Ustadz. Oke, siap. Para santri
apakah diperbolehkan ataupun lazim menurut keyakinan Pak Ustadz aja menggunakan barang-barang seperti itu? Ini kan fenomena yang biasa, apalagi di Banten ya, pakai wapak, pakai jimat, pakai asihan, pakai macam-macam. Menurut Pak Ustadz? Kita mulai tadi yang diceritakan seorang tokoh pejuang Ya. membawa sebuah kitab Fathul Qorib. Yang mana isinya tentang Fikih. Ya. fikih, tentang keilmuan, tata cara kita beribadah, terutama menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Itulah salah satu dakwah untuk mendidik dan mencerahkan umat, mengembangkan, mengajak umat yang belum tahu menjadi tahu. Umat yang belum paham menjadi paham, umat yang belum paham tata cara bersuci, tata cara berhaji, tata cara berzakat, bertayamum dan yang lainnya. Dan apa gunanya tasbih? Para netizen sekalian, gunanya tasbih adalah sesuatu yang untuk mengingatkan kita wal awwal wal akhiru, dari awal sampai akhir. Apa maksudnya? Ketika kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, artinya detak jantung kita selalu berlafaz, berilafat, berisyarat dengan kalimat La ilaha illallah. Maka dari itu para pejuang atau para ulama terdahulu senantiasa membawa tasbih agar kita terbiasa dalam rohani kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya yang selanjutnya dengan membawa pekakas peralatan. Kita harus menghargai, seperti para pejuang terdahulu kala berbicara bahwa jas merah, jangan kita lupakan sejarah. Keris adalah merupakan suatu benda yang mana keris tersebut berjasa, yang mana menjadi alat bantu. Keris tersebut menjadi alat bantu dan keris tersebut menjadi ciri pada zaman kerajaan dahulu. Saat itu memang simbolnya keris ya. Simbolnya keris. Jadi tidak ada masalah dengan ketauhidan, dengan syirik, dengan bid'ah, nggak berkaitan ya. Tidak ada, kecuali kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kita sembah ini keris. Jelas itu musyrik. Tetapi kalau kita menggunakan benda itu, sesuai fungsinya, sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan cirinya, sesuai dengan tugasnya, mungkin itu tidak termasuk kata syirik. Teenagers, kita akan mengulas mendalami lebih lanjut. Kalau tadi kita bicara sejarah, riwayat para tokoh, berikutnya mungkin kita akan bicara tentang fenomena terkini Pak Ustadz ya. Di sesi berikut. Baik teenager, kita lanjutkan obrolan kita dengan Pak Ustadz Reja. Betul ya. Pak Ustadz, kalau tadi kita berbincang santri di zaman kolonial, zaman penjajahan, zaman perjuangan revolusi fisik. Sekarang kita masuk periode milenial ya. Ada fenomena booming pondok pesantren di mana-mana. Betul. Tapi mungkin mayoritas adalah pondok pesantren modern. Dan sebagian mungkin salafi. Nah, Pak Ustadz, ada pesan nggak Pak Ustadz antara fenomena santri modern atau santri milenial dengan santri yang masih berbasis pada kobong tradisional lah? Menurut Pak Ustadz gimana tuh? Pesan saya adalah antara santri modern, santri salafi, santri kobong, itu semuanya sama. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama satu niat, satu tujuan, maka janganlah saling menjelekan, janganlah saling konflik atau lainnya, karena memang dasarnya tujuannya sama, masing-masing mempunyai fungsi di masyarakat. Betul, ada bidang pengabdian masing-masing. Jadi tidak harus saling menjatuhkan atau apa, itu harus saling bersinergi. Artinya supaya masyarakat sekitar mengerti akan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para
guru-guru kita. Yang penting dakwah Islamiyah tetap berjalan ya. Dakwah Islamiyah tetap berjalan, sholat 5 waktunya juga berjalan. Iya. Karena memang sholat 5 waktu tidak ada suatu pekerjaan pun, urusan pun yang lebih penting dari sholat 5 waktu. Betul Pak Ustadz. Karena bohong orang ingin membaca salawat berarti dia harus sholat. Iya. Bohong orang ingin masuk surga nggak mau sholat, karena memang sholat itu salah satunya kunci masuk surga. Kita ke akhirat nanti dengan kunci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya kepada para santri, kepada para tokoh agama semuanya, tetap semua ada ormas Islam, tetap kita harus menjaga kedamaian, Ukhuwah ya. ukhuwah Islamiyah, mempererat tali silaturahmi sebagaimana layaknya para pejuang terdahulu dengan para ulama terdahulu. Iya. Ya. Nah, Pak Ustadz, mungkin ini closing statement, Pak Ustadz mungkin punya pengalaman pribadi atau punya nasihat atau motivasi kepada adik-adik yang lagi mondok nih. Perjuangan mereka berat kan, Pak Ustadz mengalami sendiri. Betul sekali. Kira-kira berat. apa nih yang menurut Pak Ustadz harus disampaikan ke mereka biar mereka tetap girohnya itu tetap muncul? Kepada santri dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mondok, atau kepada para pelajar baik santri modern ataupun santri salafi, yang perlu kalian tekankan adalah tetap belajar bagaimana kita diwariskan oleh para nabi kita, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah yang isinya adalah kita harus belajar menjadi contoh yang baik seperti baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menteladani Rasul. Nah, harus menteladani Rasul. Bagaimana cara menyapa, bagaimana cara bersikap dan lain Atau sebagainya. menjaga adab ya. Menjaga adab lebih penting. Jadi lebih menghormati kepada orang yang lebih tua, menyayangi kepada orang yang lebih muda. Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah memberikan banyak pencerahan kepada teenagers. Dan teenagers, terima kasih banyak atas kesertaan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di tema yang berikut. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.